Potong dulu. Kakaknya ini gotong dulu. Nah, Baik, terima kasih untuk perwakilan para dosen dan para juri yang telah membuka, yang sudah sambutan dan membuka acaranya. Nih, pertama. Siapa sih yang pertama nih? Ini yang pertama ada penampilan dari X3B. Mana pendukungnya X3B? Mana sih X3B? Coba kurang meriah tepuk tangannya sekali lagi. X3B mana? Ada yang teriak doang, kedengeran. Ayo, oke. Kakek kan di sini MC senior. Kakek kan alumnus dari Universitas Indah Prasta PGRI. Kagak. Kagak nih. Mungkin kakek bisa bercerita sedikit pengalaman kakek waktu kakek jadi apa? Wanita cantik. Kapan? Waktu dahulu. Lupa. Kakek ketawa mau baca beda tipis. Udah siap belum kayaknya ya? Iya, ini udah siap belum ya? Kalau kita tengok aja gimana nih? Boleh. Ayo nih, tengok. Ini sebelah mana? Lobangnya ya? Ini mana gede mana? Bawah nih. Udah siap nih. Baiklah. Untuk penampilan pertama, mari kita sambut Anuskara Cawara. Selamat menyaksikan. Ya, gelap. Acting harusnya nih.
yang berani, banyak gangguannya. Pernah ada seorang laki-laki yang sangat berani mencoba jalan sendiri. Tiba-tiba ada perempuan cantik, rambutnya panjang, duduk bersandar di depan pagar rumah itu. Tiba-tiba ia memalingkan wajah pucatnya, menatap lekat-lekat dan berkata, "Kalian mau membakaku? Ratusan tahun sejarah melenyapkan aku sebagai nenek sihir yang jahat. Di balik namaku, sesungguhnya aku mencintai keadilan. Tapi karena aku perempuan, rakyat kecil, aku tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namaku tak pernah masuk koran, potretku tak pernah jadi tontonan orang. Apa salahku?" Kisahnya begitu memilukan. Sepertinya ia wanita yang teraniaya. Mengapa kisahnya begitu horor? Kok kamu klise banget pertanyaannya? Iya, zaman digital gini kok masih pakai klise sih. Loh, emang siapa sih calon orang itu? Alkisah, pada suatu masa di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Erlangga hidup seorang janda. Kata orang, janda itu sangat bengis. Ia bernama Calon Arang. Ia tinggal di desa Gira. Kata orang, Calon Arang adalah seorang penganut aliran hitam. Ia memiliki putri yang sudah dewasa bernama Ratna Manggali. Kata orang, karena orang takut kepada sang janda, maka tak ada laki-laki yang berani melamar Ratna Manggali. Kata orang. Iya, kata orang. Narata, kalau memang Ratna Manggali cantik seperti katamu, masa tidak ada pria yang menghampirinya? Kamu nggak dengar? Tadi calon arang sudah bilang kalau dia difitnah. Fitnah? Apa tuh? DSLBGL. Dasar moge. Para pemuda takut karena ada berita bahwa Ibu Ratna Manggali adalah seorang tukang tenun yang jahat. Mengetahui hal ini, calon arang marah dan menenun rakyat sebagai hukuman. Kata orang, calon arang melakukan upacara yang sangat mengerikan di atas kuburan sambil memberikan sesaji. Makanya, jangan percaya apa kata orang. Lah, kalau dalam cerita kayak begini, percaya sama siapa coba? Percayanya sama sutradara saja. Lah ini kan yang ngatur sutradaranya. Sudah. Ingin tahu yang terjadi saat itu? Ayo semua penonton ikuti saya. Pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan. Satu kali lagi ya. Pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan. Lupa saya. Aku calon arang. Aku ibu dari Ratna Manggali. Anakku Ratna Manggali
Selalu aja mengundang yang miskin. Yang mau bilang itu usahin aja. Loh, proyek bahasa. Walah itu teman-teman kita yang ngaku dalam sekolah kita tidak stop dengan orangnya bisa sana, bisa sini, cari-cari sana, masuk ke kantor. Permisi. Dasar rakyat miskin, latahnya ke latah miskin. Loh, bener beda ya? Aduh, ya iyalah. Kamu belum tahu? Sini, saya belum tahu. Bedanya latah rakyat orang miskin. Bedanya apa? Latahnya orang kaya itu yang disebut yang mahal-mahal. Misalnya, coba toko punya saya keras. Pesawat. Lagi. Mobil. Motor. Permisi, Pak. Kami mau lapor. Lapor kehilangan. Kehilangan apa? Anak kami, Pak. Sudah besar atau masih kecil? Ya, namanya juga anak-anak. Ya masih kecil. Kecil sekali. Lalu namanya siapa? Belum punya nama. Belum punya nama. Mengapa? Kalau sudah namanya kan gampang. Sekarang kalau begini susah nulis laporannya. Nah, bagaimana? Kasih nama sembarang saja. Nama sembarang saja begitu. Ya, syukur-syukur bisa dipakai terus kan nanti. Bagaimana ya Pak? Orang belum punya nama kok. Sudahlah, kasih nama sembarang saja. Ini susah nulis laporannya kalau belum ada nama. Jangkrik aja lah Pak. Tolong kami. Anak kami hilang, diculik. Tahu siapa penculiknya? Calon Arab. Hah? Calon Arab. Kalian lihat kejadian tadi? Ternyata ke atas pundakmu berjatuhan segala beban. Semua orang melemparkan kutukan kepadaku. Mereka bilang, akulah biang keladi semuanya. Kalau ada anak yang mati, aku yang dituduh sebagai pembunuhnya. Kalau ada anak yang hilang, aku yang dituduh jahanamnya. Kalau ada pemberontakan, aku yang dituduh sebagai biangnya. Di dalam ruangan ini, aku menjadi mengerti. Mataku terbuka dan melihat sejarah di balik jendela. Aku ingin kembali mengulas sekali lagi apa yang sudah kujalani, meluruskan yang bengkok, menjelaskan pada sejarah. Aku tidak bersalah. Aku dimanipulasi keadaan zaman. Sejarahku dipelintir paksa. Aku ingin kembali memperbaiki semua kekeliruan ini. Tapi Tuhan datang padaku tadi malam dan berbisik. Jangan coba, jangan menggambar sendiri. Tetap jadi contoh yang jelas supaya jangan kabur. Penjahat harus tetap jadi penjahat supaya kejahatan jelas tidak kabur dengan kebaikan. Dunia sedang galau, batas-batas sudah tak jelas. Tolonglah aku. Kata Tuhan padaku, kini dibutuhkan seorang penegas. Dan aku terpilih. Aku harus tetap di sini menegakkan kejahatan. Aku bukan lagi anak ibuku. Aku telah dipilih wakili zaman menjadi contoh penjahat. Aku ini bukan penjahat biasa. Aku ini lambang. Kejahatan ini kulakukan untuk menegakkan harmoni. Jadi
Aku bukan penjahat, tapi aku pahlawan yang pura-pura jahat. Aku tidak peduli disebut sebagai penjahat, karena aku sadar itu tidak benar. Semua ini kulakukan untuk negeri ini, walaupun tak masuk ke dalam buku sejarah. Karena aku sadar tak ada seorang penulis yang gila melihat kebenaran ini. Loh, Naraka, ngapain masuk? Ini kan lagi adegan halu biru. Mbak, side-shiftnya ditambahkan dulu. Kami lagi sibuk menyimak kisah orang. Astaga, Naraya, berisik. Tugasku narator, mengantarkan penonton memahami isi ceritanya. Kisah panjang begini cuma dikompres dalam beberapa menit. Jelas, peran itu sangat berarti di sini agar penonton memahami isi ceritanya. Naraka, calon Naraka kenapa ada begitu? Bicara ini jangan sembarangan. Calon Arang yang sering malam ini dan monolog sendirian itu. Tunggu dulu. Oh iya, sutradara bilang itu adalah calon Arang. Sepertinya ia mencoba menjelaskan dari satu sudut pandang yang berbeda. Kita, penikmat sastra dan sejarah, sering terpaku pada satu sudut pandang saja. Sudut pandang yang sudah diatur dan diarahkan secara seragam. Aku sendiri baru paham. Ternyata calon Arang itu sama menderitanya dengan tokoh-tokoh lain dalam cerita ini. Sepertinya ia malah dalam sudut pandang yang berbeda. Ya, perempuan akan selalu menjadi empuk dalam setiap langkahnya. Dalam kekeliruannya selalu ada nilai empuk di dalam hatinya. Apa? Jadi, saudara menang lagi melawan baru pasukan kerajaan. Jangan sebut namanya dengan jelas begitu. Dia masih suka berbicara cita-cita. Pada saja, Anu. Baik, jadi Anu telah Anu. Bahkan Anu benar-benar Anu. Di mana-mana Anu. Setiap orang Anu. Sikat sekarang. Kalau tidak Anu, kita benar-benar Anu. Hei, prajurit! Minggir! Ini hari gerbang pulang. Kasih tugas aku. Panggil menyeberangi sepi. Panggil namamu wanita. Apakah kau tak mendengarku? Bahwa Ajendala Tamanggali. Sudahkah kau menerima lamaran kerja? tunggu bahwa apakah lamaran ini sungguh keluar dari hati nurani, bukan terpaksa. Teleponnya jelek. Jangan bocorkan rahasia bahwa aku menikahi dia karena tugas. Tentu saja tidak. Aku sangat mencintai. Kalau begitu, marilah kita menghadap Bunda Calon Arang.
kalian lihat budi pekerti yang telah dikesampingkan. Semua orang melihat pengorbanan dan pengabdian bahwa sebagai kepantasan, tak ada yang memandang sebagai kekejian. Menikahi perempuan hanya untuk kepentingan politik, meninggalkan Widarti yang percaya padanya. Ini bukan pengorbanan, bukan pengabdian, tapi mempermainkan perempuan. Dua perempuan jadi korban karena ambisi Erlangga untuk mengalahkanku, karena pergaulan, tuntutan kehidupan. Bahkan penguasa seperti Erlangga menghalalkan segala cara, termasuk memanipulatif pengorbanan dan pengabdian pada kerajaan atau melukai perempuan. Jadi jangan salahkan aku lantas pergi ke hutan mendirikan padepokan Lea. Betul, puluhan ribu muridku, tapi aku tetap kecewa. Aku memang selalu berhasil mencetak alumni yang berprestasi, tapi aku telah gagal mencetak manusia yang berguna. Setelah pintar, semua anak muridku mempergunakan ilmunya untuk kepentingan mereka sendiri. Jelas saja, mereka cari ilmu hanya untuk jadi kaya. Ada yang ingin jadi pemimpin, tapi ketika menduduki kursinya, mereka mempergunakan kekuasaannya untuk menginjak rakyat. Aku merasa gagal total. Lagi-lagi aku yang disalahkan sejarah. Karena mereka semua murid calon Adam. Jadi calon Adam yang harus bertanggung jawab pada kerusakan tersebut. Adilkah? Kalau begitu, apakah kau benar-benar mencintai Raka? Ya Bahula, aku mencintaimu dengan seluruh jiwa ragaku. Bahkan apapun yang kau inginkan, pasti akan aku berikan. Kalau begitu, aku ingin sakti seperti ibu, agar aku dapat melindungimu saat kau jauh dariku. Maukah kau mencuri rasa ibu untuk kita, Raka? Tapi Kau bilang tadi, kau akan melakukan apapun yang aku inginkan. baiklah Bahula, aku akan menuruti apa yang kau inginkan. Terima kasih, Adinda. Yang Maha Pencipta alam, salahkah bila aku melangkah di dunia ini? Aku ingin
ini bisa berpikir. Oke, aksi pun jadi dengan dilandasi kesadaran.